semuanya, balik lagi bersama aku di podcast BBB Bukan Bincang Biasa. Yeay! Aku Christina Eka Sofianti, tingkat 1 Prodi Ilmu Komunikasi BEM Visip UGJ, Departemen Komunikasi dan Informasi. Di episode kali ini, kita bakalan bahas topik yang lagi hits banget, sampai-sampai anak milenial zaman sekarang itu suka ngomong kayak gini nih. Aduh, kok dia cantik banget sih? Kok dia pinter banget ya? Kaya lagi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya topik apa yang bakal kita bahas kali ini? Iya bener sekali, kita bakalan bahas tentang insecure. Tapi tentu aja aku nggak sendirian, bareng kakak-kakak yang sangat keren abis lah pokoknya. Langsung aja kita panggilin Kak Seha. Yeay! Halo, selamat siang ya. Sore Kak, menjelang Udah sore ternyata ya. Sebelumnya nih ya Kak, aku punya pepatah gitu. Apa tuh pepatah ya? Ada pepatah sedikit gitu. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi nggak disayang-sayang teh. Gimana dong? Nyesek ya, sakit hati Nyesek gitu. banget. Ya udah teh, langsung aja boleh perkenalan gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Seha Nurfani dari mana nih? Aku kenalin dari mana nih? Saya adalah mahasiswi dari Universitas Swadaya Gunung Jati dan tepatnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik juga, dan sekarang lagi ada di semester 8. Tingkat akhir ya Kak, sibuk banget. Kesibukannya apa Kak? Mau di dalam kampus atau di luar gitu? Kalau sekarang sih lagi sibuk organisasi tetap di DPM Universitas. Kemudian saya juga punya mengelola bareng-bareng lah sama teman-teman yang lain ruang kolektif, ruang aman bagi perempuan dan bagi laki-laki, yaitu Gerakan Perempuan UGJ. Kemudian ya itu fokus di pendidikan juga, karena kan harus ngejar ya supaya biar bisa skripsi selesai, tamat, terus lulus gitu. Produktif banget ya kayak. Tapi tuh pasti nih ya Kak, di tengah-tengah kesibukan Kakak tuh selalu aja nggak jauh dari yang namanya handphone, main sosial media, scrolling sosmed. Kadang tuh ya Kak, aku sendiri nih Kak suka yang namanya ngerasain insecure gitu. Jadi dari sosial media itu tuh ngaruh banget ke diri aku, kayak ngelihat orang lain, aduh dia kok bagus ya pencapaiannya, menang olimpiade ini gitu-gitu, terus putih, cantik gitu. Definisi insecure menurut kakak tuh kayak gimana? Nah kalau tadi ya, kalau misalnya Sofi tadi irinya tentang prestasinya dia, itu justru jadi lecutan, jadi acuan buat kamu. Oh ya, aku bisa nih kayak dia. Kalau dia bisa menang olimpiade matematika, aku bakal bisa menang olimpiade foto misalnya, kayak gitu. Karena kan Sofi juga suka foto ya, gitu. Nah tapi beda lagi kalau insecure-nya itu berasal dari misalnya badis gitu ya, terus tuh dari kamu cantik, aku enggak, kamu putih, aku hitam gitu, atau enggak kamu rambutnya lurus, aku rambutnya keriting. Nah itu beda lagi, karena kalau misalnya udah ke penilaian tubuh, itu nggak cuma kita yang menilai, kadang orang lain juga bisa mempengaruhi itu. Jadi jadi kayak misalnya aku nih udah ngerasa, oh udah nih oke nih hari ini bajunya aman lah gitu kan, ya kayak dari rumah tuh udah oke banget nih, udah pede banget. Ketika kita di luar rumah, ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain, tiba-tiba ada yang bilang gini, kok iteman sih, kok gendutan sih, kan itu jadi toksik buat kita, jadi serangan mental buat kita juga gitu sih sebenarnya. Iya bener banget sih Kak. Tapi nih seorang Kak Seha tuh pernah nggak sih ngerasain yang namanya insecure gitu? Pernah banget. Insecure itu kan kecemasan ya, kecemasan yang kita alami karena atas dasar kita tuh nggak nyaman sama sesuatu gitu tuh. Terutama misalnya kebanyakan orang insecure itu melihat dari bentuk tubuh, kemudian dari warna kulit, terus juga misalnya style gitu kan, style wah keren banget kok aku enggak ya gitu kan, jadi minder gitu. Kadang kalau misalnya datang ke tempat-tempat kece gitu loh, kayak di sini kan barangkali, terus tuh ada juga tempat-tempat lain yang emang instagramable banget gitu, terus kita tuh kayak ngerasa kok tiba-tiba bajunya nggak cocok ya, kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya wajar nggak wajar sih, wajar ketika kita bisa oh ya udahlah sopan kok, rapi, aman, ya udahlah cuek aja kan. Aku juga pakai bajunya masih menutupi bagian-bagian yang memang harus ditutupi. Kemudian kalau misalnya nggak wajar, itu tuh kayak aduh kayaknya balik aja deh, terus tuh nanti berkelanjutan nih, malu, nggak mau keluar, terus tuh kayak nggak mau ketemu sama orang itu, kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh ya Kak, sebenarnya insecure tuh dari dalam diri kita sendiri atau emang ada
standar orang lain gitu loh. Banyaknya itu ada standar orang lain dan tapi diikuti sama kita juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita menyalahkan orang lain, kamu bikin aku nggak pede nih, kamu bikin aku insecure, ya balik lagi kitanya juga soalnya menanggapinya itu gitu tuh. Ketika orang bilang kamu kok gendutan sih, kamu kok jerawatnya banyak banget sih gitu kan, kamu kok iteman sih, pakai skincare coba, kayak gitu kan. Iya, nah benar. kitanya sebagai apa namanya, yang punya badan ya, yang punya muka, yang punya segala-gala itu, ya harusnya kita bisa menangkal itu. Kayak misalnya gini, ya nggak apa-apa sih, emang cuacanya lagi nggak enak gitu kan, atau enggak ya udah, jerawat kan hormon, wajar kita jerawatan, aku jerawatan wajar, kamu jerawatan, kamu juga kan pernah jerawatan gak sih, toh jerawat aku nggak akan loncat ke kamu. Bener nggak sih? banget, Nah gitu. Nah tapi kadang kebanyakan itu kayak, oh iya aku jerawatan, aku misalnya kulitnya hitam, ya udahlah beli apa namanya, aku lotion pemutih segala macam. Terus tuh muka juga, wah yuk di banyak banget produk-produk kimia yang nggak tahu tuh asalnya dari mana, karena saking pengen glowing, saking pengen dibilang oh ya kamu cantik kayak gitu. Padahal itu adalah standar orang lain, bukan dari cantik itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya tuh ya Kak, beauty standard ini tuh bagus nggak sih? Malah jatuhnya nanti toxic nggak sih ke diri kita sendiri gitu tuh? Sebenarnya gini, beauty standar itu kan kayak misalnya cantik itu putih, cantik itu langsing, cantik itu rambutnya panjang, cantik itu seksi misalnya, itu beauty standar. Kayak misalnya dan orang lain ketika mendengar beauty standar, dia bakal berkaca ke dirinya sendiri. Misalnya gini, aku lihat iklan nih, wah, lihat misalnya iklan apa ya, skincare gitu, waduh itu cantik banget, mulus, bening gitu kan. Nah aku nih dalam alam bawah sadar aku, oh iya pengen dan kalau iklan itu kan sifatnya menarik ya, menarik bagaimana kita untuk membeli gitu tuh. Sebagai konsumen kita membeli si produk itu, dan ketika kita menuruti itu, kita beli dan kita berangan-angan ya, berharapan tinggi gitu tuh, memiliki ekspektasi tinggi, kemudian gak sesuai dengan itu, malah aku nggak cocok kayak gitu. Nah itu jadi toksik juga. Nanti makin banyak tuh, karena aku makin berjerawat, ya aku makin banyak nyobain hal-hal kayak skincare lain gitu loh. Terus tuh kayak yang mahal-mahal aku beli, bela-belain nggak makan ya kan. Terus juga malah jadi kurus. Malah jadi kurus, bukannya cantik ya. Kemudian kalau misalnya beauty standar tentang badis itu kan kayak misalnya kamu harus langsing supaya kamu cantik, terus kamu harus bening gitu tuh. Padahal nggak ada ya manusia bening ya, nggak ada ya cewek bening banget, kagak ada guys, nggak ada. Pasti punya kekurangannya masing-masing. Benar. Jadi memang produk-produk iklan-iklan juga mempengaruhi kita gitu tuh, bagaimana caranya mereka untuk menarik konsumen agar beli dan mendoktrin ke alam bawah sadar kita juga buat, oh iya cantik itu putih, cantik itu langsing, cantik itu rambutnya panjang gitu. Komersil banget lah ya. Nah itu dia. Iya, sebenarnya Kak, insecure itu kan normal, tapi ada beberapa orang yang emang lagi ngalamin fase insecure tuh sampai ngurung diri di rumah gitu tuh, sampai diem aja, dia tuh nggak tahu harus ngapain gitu tuh Kak. Menurut Kakak kayak gimana tuh? Nah sebenarnya itu kan ada banyak faktor ya, kayak tadi yang udah disebutin, dari faktor iklan mungkin, kemudian dari teman-temannya atau dari teman lama yang sebenarnya dia nggak sadar, ujug-ujug bilang gendutan sih gitu, padahal itu bikin kita, aduh aku kan udah diet gitu kan gitu. Nah terus tuh sampai mengurung diri, itu sebenarnya nggak baik ya. Buat teman-teman, sayangi diri, cintai diri kamu, terima diri kamu. Ketika kamu gendut, ketika kamu hitam, ketika kamu nggak lurus rambutnya, itu nggak apa-apa. Kamu itu manusia, bukan untuk dikomersilkan. Kamu itu bukan dilihat dari fisiknya aja, tapi coba berpikirnya yang ketika aku dibilang nggak cantik, aku punya kelebihan lain gitu tuh, ketimbang cuma cantik doang tapi nggak punya kelebihan. Iya benar. Itu sih. Kadang juga cantik itu menjadi privilege ya nggak sih teman-teman, dari Tuhan gitu, kita harus terima. Nah kalau misalkan emang kita punya kekurangan ya kan bisa ditutupi ya kayak. Betul. Kita bisa cari-cari kelebihan yang lain gitu. Nah menurut Kakak gimana sih Kak cara menerima diri kita sendiri gitu tuh? Karena kan buat beberapa orang itu nggak mudah ya.
Benar, bukan buat beberapa orang, bahkan kayaknya aku, Sofi juga, semua yang ada di sini juga pasti susah untuk menerima diri sendiri. Terlebih lagi dipertontonkan dengan standar kecantikannya orang Indonesia, orang Barat, orang Korea bahkan ya kan, kita kan selalu itu nggak sih ngeliat kayak ih artis Korea cantik banget, bening banget, glowing banget, mulus nggak ada pori-pori gitu. Betul. Nah, yang kayak gitu sebenarnya yang bakal mempengaruhi mental health kita juga gitu tuh. Kemudian gimana sih caranya supaya kita nggak bisa menghilangkan rasa kecemasan, tapi sedikit menanggulangi dan menutupi itu, atau enggak sedikit memberikan reaksi gitu tuh, reaksi atau respon yang memang nggak berlebihan kayak gitu kan. Kita emang sakit hati sih kalau dibilang kayak kamu gendutan sih, oh iya gitu kan ya sakit hati mah sakit ada gitu tuh. Tapi gimana caranya kita menyikapi itu? Caranya yang pertama tadi, terima diri kamu apa adanya, terima, syukuri ya kak, syukuri. Harus banget sih, klise tapi tuh kayak harus diterima gitu. Benar banget. Jadi kayak misalnya aku punya ini, aku nggak punya itu kayak teman-teman yang lain, aku nggak putih kayak teman-teman yang lain, ya udah nggak apa-apa. Iya, itu adalah pemberian dari Tuhan. Kemudian aku rambutnya nggak lurus, aku keriting bergelombang, itu adalah cantiknya kamu, bukannya kamu harus meluruskan rambut kamu demi standar kecantikan orang lain. Itu pertama, self love, terima diri sendiri. Kemudian ketika kita udah ada di fase dimana kita ngerasa insecure, terus tuh kita juga nggak bisa nahan tuh kayak aduh ya aku pengen memperbaiki diri, itu bagus Jadi ya, motivasi ya kayak. Betul, ketika teman-teman pengen memperbaiki diri itu bagus, tapi dengan cara-cara yang bagus juga. Kayak misalnya gini, orang yang operasi plastik pasti pemikirannya pengen cantik doang nih, pengen mukanya pengen diberesin. Enggak, orang cantik itu punya berbagai cara. Kayak mereka yang operasi plastik, yang sedot lemak, itu tuh bagaimana mereka mencintai diri sendiri. Betul, gitu. Setuju banget. Asal jangan berlebihan ya. Kan banyak nih berita, itu zaman kapan ya, aku pernah lihat berita. Jadi kayak misalnya disuntik bibirnya, kemudian disuntik payudaranya, kemudian disuntik bagian belakangnya. Nah itu tapi karena dia berlebihan, jadi jatuhnya itu nggak sehat jadinya. Tapi ketika menyiksa gitu betul, ya kan segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh kan. Nah, Makanya ketika kita mau memperbaiki diri, coba kita ukur dulu ketika memang kita mau mengambil ya keputusan-keputusan besar kayak operasi plastik segala macam, yaitu kita harus ukur dulu seberapa kuat kita untuk menahan segala rasa sakit dan bentuk-bentuk perubahan lainnya. Karena pasti ya, kalau misalnya operasi plastik yang dulunya nggak mancung jadi mancung kan pasti dapat omongan lagi nih. Karena orang tuh nggak akan diem teman-teman. Jadi misalnya kita udah cantik, orang tetap ngomong. Kita nggak cantik ngomong. Jadi kita make upan ngomong. Jadi memang kalau misalnya kita ada di ruang-ruang sosial, ya tetap aja kita bakal tetap dapat omongan kayak gitu sih. Setuju sih. Karena ya poinnya berarti tuh jangan peduliin omongan orang lain, ya nggak sih kak? Jangan nge-compare terus-terusan sama orang lain gitu. Karena kita hidup buat sendiri, bukan buat memenuhi standar orang lain gitu. Bener banget. Terus tuh kalau memang teman-teman perlu ya untuk refresh, untuk kayak aduh aku udah capek nih diomongin jelek mulu gitu kan ya, aku udah capek nih, aku mau naik gunung aja. Nggak apa-apa, it's okay untuk istirahat, itu nggak apa-apa, karena itu tuh haknya teman-teman untuk menghilangkan, untuk healing ya, untuk healing, untuk penyembuhan diri sendiri. Kamu tuh nggak apa-apa untuk menenangkan diri ke tempat-tempat yang kamu suka, kemudian ke ke taman mungkin, terus tuh ada juga ke yang tempat sepedaan, terus berkuda mungkin ada yang suka berkuda, nggak apa-apa. Jadi memang banyak caranya untuk mencintai diri sendiri. Lakukan gitu. apa yang kalian suka gitu, jangan fokus sama kekurangan aja. Kita juga punya kelebihan, digali, dicari gitu. Nggak apa-apa sebenarnya insecure, tapi kita harus sadar kalau kita tuh unik gitu, diciptakan Tuhan tuh unik, punya caranya masing-masing. Terus kalau Kak Seha sendiri nih ya kak, kan ngaruh nih ke self love, mental health. Nah, mental health sendiri buat kakak tuh harus nggak sih, penting nggak sih informasi gitu kayak kita paham tentang mental health? Nah itu dia, kesehatan mental ya itu penting banget buat kita. Kita harus tetap sehat dan sadar, jangan sampai sakit gara-gara kritikan atau omongan orang yang
mengomentari kehidupan kita sama tubuh kita gitu tuh. Jadi misalnya nih teman-teman pengen membangun kesehatan mental buat teman-teman sendiri gitu ya, banyak banget caranya. Yang pertama tadi self love, cari waktu buat pokoknya sediain space buat kalian sendiri untuk berbicara sama diri sendiri. Oh iya, kira-kira kekurangan aku apa ya? Oke, berarti kekurangan aku tuh ini nih, artinya aku harus menutupi itu. Ya udah, kita cari hal-hal yang kayak gitu. Misalnya aku kurang di cara berbicara, misal gimana ya, cara berbicara aku masih jelek nih gitu tuh. Nah, gimana caranya aku bisa menutupi kekurangan itu dengan kelebihan aku? Dengan apa? Berlatih, satu. Kemudian aku masih malu-malu kalau ngobrol sama orang. Ya udah, gimana caranya kita bisa ngobrol santai sama orang? Latihan lagi, kayak gitu. Ngomong di depan cermin gitu. Bener kan, gitu, Kak? gitu tuh berguna banget itu tuh. Me time, terus tuh sayangi diri kamu. Kemudian ketika ada yang toxic, ketika ada yang bikin kamu down, terus tuh misalnya melalui medsos, kayak misalnya komen-komen atau DM kayak gitu, ya udah, ini buat kesehatan mental kamu, blok aja, nggak apa-apa. Iya, setuju banget, setuju. Itu bukan langkah anak-anak kok, bukan kekanak-kanakan, tapi ini demi kesehatan mental teman-teman gitu tuh. Iya. Terus kalau misalnya di lingkar pertemanan nih, kan kalau di medsos gampangnya tinggal blok doang Iya. gitu kan. Nah, kalau di lingkar pertemanan misalnya aku selek nih sama Sofi nih. Nah, Sofi nih toksik orangnya gitu kan, atau enggak akunya yang toksik karena sering mengomentari cara berpenampilan dia, terus kemudian kayak ih kamu tuh pakai skincare coba, ih kamu tuh dandan coba gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa, jauhin aja. Kalaupun dia temen, kalau temen kan susah ya jauhnya, ya udah nggak apa-apa. Kurangi intensitas bertemu, kurangi intensitas bareng. Ya udah say hello aja gitu sih paling. Banget. Berarti sebenarnya kita tuh ya harus sadar, terus sering-sering nerima diri kita gitu tuh. Jadiin motivasi kritikan orang lain tuh jadiin motivasi, bukan hanya sekedar ya udah gitu, ya udah iya gitu. Ya nggak sih, Kak? Iya, benar-benar banget. Terus apa lagi ya, Kak? Selain insecurities yang ada di lingkungan pertemanan, dari fisik gitu, mungkin intelektual gitu, kemampuan public speaking juga kan sering banget tuh ya, Kak. Kan tadi udah disebutin cara-caranya, sering berlatih segala macem. Itu tuh bener banget berguna buat kalian. Terus apa lagi ya, Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin insecure itu banyak banget ya. Bahkan aku banyak banget jurnal-jurnal yang ngebahas tentang insecurity terhadap remaja, kemudian terhadap anak-anak. Kayak misalnya anak-anak yang udah sekolah kelas 1, mungkin ya kelas 2 atau kelas 3 gitu kan. Mereka kan sering ledek-ledekan kayak gitu kan. Sofi pernah lihat gak? Ada video yang mana si anak itu tuh, dia itu seorang anak keturunan kulit hitam, kemudian dia keriting, terus dia itu tekstur wajahnya ya keturunan orang hitam gitu tuh, bukan orang Asia kayak kita atau bukan orang putih gitu. Dan dia itu bilang ke mamanya gini, I'm so ugly gitu kan. Terus mamanya, hah, kamu kenapa ngomong kayak gitu kan, tapi pakai bahasa Inggris ya. Iya, gitu. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kamu itu cantik, kamu itu hitam, kamu itu cantik, kamu itu cute gitu tuh. Nah, si anak tuh kayak aku diledekin sama teman-teman gitu kan. Terus ya dia down gitu. Untungnya si mamahnya itu bisa membangun kembali gitu tuh rasa percaya dirinya dia, walaupun sampai nangis-nangis kayak gitu kan. Karena sedih banget, anak kecil aja udah ngerasa insecure gitu tuh gara-gara bener. Dan itu rasis juga karena kan ini membawa-bawa kulit hitam, kulit putih gitu tuh. Padahal ya mau kamu kulit hitam, mau kamu kulit putih, kita tuh sama-sama manusia gitu kan. Jadi ya apa salahnya menerima diri kita yang berkulit hitam dan menerima diri kita yang berkulit putih gitu kan. Nah itu bukti tuh bahwasannya insecure nggak cuma dirasain sama kita yang udah dewasa atau kita yang lagi tumbuh remaja kayak gitu ya. Anak kecil juga bisa, karena memang berawal dari ledekan-ledekan kecil tapi berujung ke ranah yang lebih besar tuh. Kayak tadi aja, kamu hitam sih, terus kamu keriting, artinya kan dia merendahkan rasis lah ya, rasis gitu tuh, merendahkan ras kulit lain gitu tuh. Dan itu PR sih buat orang tua juga untuk membangun
anak-anak kita, cucu-cucu kita bahkan ya, nanti kepercayaan diri bahwasannya kamu itu cantik dengan kamu itu bisa mengekspresikan apa yang kamu miliki, passionate gitu tuh. Jadi emang passion kamu tuh keluar gitu tuh. Jadi aura-aura cantiknya tuh dari kamu yang punya passion, dari kamu yang pede, dari kamu yang mau belajar, dari kamu yang pinter. Oh ya, salah satunya itu Lu sih. itu cantik gitu ya, cantik bener, banget bener. pokoknya. Salah satunya itu tadi, pinter itu cantik, itu Iya, juga cantik. sebenarnya toksik juga. Toksik Juga, benar. Jadi kayak misalnya gini, kita itu kan dianugerahi bisa berpikir, bisa menambah wawasan. Ketika memang kita belum mencapai itu, masa kita mau menyalahkan diri kita? Kayak misalnya gini, aku anak SMA, terus tuh aku bertemu sama mereka yang teman-temanku yang udah kuliahan misalnya, dan mereka ngomongin politik, ngomongin apa, ya aku nggak tahu. Terus mereka ngomongin kayak, wah udah jauh banget lah itu semester akhir gitu kan, ya aku nggak ngerti. Ya nggak apa-apa gitu tuh, itu bukan berarti kamu bodoh, tapi ya kamu nggak apa-apa untuk menggali hal-hal kayak gitu. Iya, Karena coba itu toxic cari juga. ya, Kayak misalnya di kelas, kamu pintar, kamu enggak, kamu pintar kan suka gitu nggak sih? Ya, Kayak itu pengelompokan nilai nggak sih Kak? Nah itu dia, iya dia mah pintar, jadi dia cantik, pintar, itu juga toksik juga. Kenapa? Toxic. Orang tuh nggak ada yang bodoh teman-teman, nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang jelek. Ada juga kamu itu kurang berusaha untuk mencari informasi. Iya, setuju Itu. banget, setuju. Jadi harus sering-sering baca, Bener banget. ketemu sama orang gitu kan, biar kemampuan kita tuh makin bertambah teman-teman. Terus ya Kak, aku sendiri tuh masih susah banget Kak buat kadang nerima diri sendiri, karena lingkungan tuh menurut aku tuh ngaruh banget. Kalau misalnya lingkungan aku tuh tidak mendukung, gimana Kak caranya Kak? Nah tadi kalau kita untuk menerima diri sendiri itu emang susah. Iya. Ya. Jadi kalau Sofi ngerasa itu susah, wajar, karena memang susah untuk menerima diri sendiri, apalagi ditambah sama kayak teman-teman kayak bilang, ayo nyalon yuk, kamu jelek banget misalnya ya gitu kan. Terus tuh ayo yuk skincarean kayak gitu-gitu. Ketika memang dari lingkungan tidak mendukung untuk kamu bisa bebas berekspresi, bebas menyayangi diri sendiri, it's okay untuk ditinggalin. Nggak apa-apa untuk ditinggalin, karena banyak banget lingkungan-lingkungan baru yang bakal teman-teman yang bakal teman-teman singgahi gitu. Apalagi kita mahasiswa, kita punya banyak lingkar circle yang lebih luas daripada teman-teman yang dulu ya. Misalnya Sofi masih SMA, ya lingkarnya paling teman-teman multimedia kayak gitu kan. Terus tuh teman-teman dari kemarin SMP gitu. Nah kita udah duduk di mahasiswa, kita lebih banyak lagi lingkarnya, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Jadi Lebih explore ya Kak? bener banget, nggak apa-apa untuk ditinggalkan, nggak apa-apa, karena itu untuk kamu sendiri. Nih aku dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 4 ada aja nemu circle yang toksik. Terus tuh circle yang memang nggak mendukung untuk aku berkembang gitu. Ya udah tinggalin aja, dan sibukin kamu pakai hal-hal baik, kayak misalnya ikut organisasi, terus tuh ngerjain proyekan bikin video bikin film. Kemudian tuh misalnya kayak discuss isi dengan discuss. Sekarang udah banyak banget discuss. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran-pikiran buruk karena masukan-masukan atau input-input dari luar. Terus kita bisa keluarin dengan yaitu cara-caranya, kita main, kita ngobrol sama orang, kita mulai membangun diri supaya ketika kita bertemu lagi sama orang-orang yang kayak gitu, kita bisa jawab pakai apa yang udah kita punya. Setuju Kak. Jadi jangan self blaming terus-terusan lah. Itu tuh ngerugiin banget teman-teman. Kalian tuh harus sayangi diri kalian. Kalian tuh cantik apa adanya gitu tuh. Jangan lupa, jangan cantik doang, pintar juga ya kayak. Pinter, berwawasan, Iya, punya berwawasan. informasi banyak. Bener banget. Kira-kira udah cukup kali ya kayak. Tapi masih banyak sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol gitu. Karena waktu, jadi ya mungkin sampai di sini aja gitu ya guys. Banyak banget poin-poin yang menarik dari Kak Seha ini. Kalian bisa nonton terus podcast BBB Bukan Bincang Biasa di BEM/FISIP UGJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.